Halo Best Kids, berjumpa lagi di Mading Digital, Bimbingan dan Konseling. Pada bulan Desember ini, kita akan mempelajari mengenai sikap penguasaan diri. Yuk kita belajar bersama-sama. Best Kids, kira-kira kalian tahu tidak ya apa itu sikap penguasaan diri? Sikap penguasaan diri berarti kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Namun, kemampuan itu bukan hanya berasal dari kekuatan sendiri, tetapi kemampuan tersebut juga berasal dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin dan mengendalikan sehingga diri kita bisa digerakkan, dicerahkan, dan dipimpin olehnya. Nah, Best Kids, kira-kira mengapa ya kita perlu melakukan penguasaan diri? Anak-anak, bila kita dapat menguasai diri kita, maka kita mampu untuk berpikir secara bijak, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Kita perlu penguasaan diri sebagai bentuk untuk latihan pertumbuhan iman dan dasar bagi pengembangan karakter diri kita. Nah, lalu bagaimana ya ciri-ciri jika kita memiliki sikap penguasaan diri yang baik? Yang pertama adalah kita dapat tetap bersikap baik kepada setiap orang meskipun orang tersebut tidak menyukai kita. Kita tidak boleh membalas dendam kepada orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Yang kedua, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak perlu ragu untuk meminta maaf dan juga kita tidak boleh ragu untuk memaafkan kesalahan yang diperbuat seseorang kepada kita. Yang ketiga, sabar dan tidak mudah tersinggung. Selanjutnya, yang keempat, kita perlu berusaha untuk tetap bersikap tenang dan bijak dalam menghadapi kondisi apapun. Kita harus selalu percaya bahwa akan selalu ada penyelesaian di setiap permasalahan yang sedang kita hadapi loh. Dan yang terakhir adalah kita tetap perlu bersyukur dan menerima segala hal baik atau buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana ya cara agar kita dapat melakukan sikap penguasaan diri yang baik? Yang pertama, kita bisa melakukan aktivitas yang positif untuk mengalihkan pikiran yang negatif. Ketika pikiran negatifmu muncul, kamu bisa loh melakukan hobi atau kegiatan yang kamu sukai. Lalu yang kedua, belajar untuk melatih pernafasan dan bersikap sabar. Belajar melatih pernafasan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan emosi yang ada di dalam dirimu loh. Yang ketiga, bersikap bijak dan tenang ketika melakukan suatu tindakan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri serta belajar untuk memahami dan mengendalikan emosi. Kita boleh loh menunjukkan perasaan-perasaan kita seperti perasaan bahagia, marah, kecewa, sedih. Namun, kita juga perlu belajar untuk mengendalikan perasaan kita. Kita perlu mengetahui waktu dan tempat yang tepat untuk menunjukkan apa yang sedang kita rasakan. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang penguasaan diri, mari yuk kita belajar tentang sikap penguasaan diri yang baik melalui tokoh Alkitab, yaitu Yusuf sang pemimpi. Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub dan ibunya bernama Rahel. Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf. Bahkan Yusuf diberikan jubah yang sangat indah oleh Bapak Yakub. Namun hal tersebut membuat saudara-saudaranya iri hati dan membenci Yusuf. Saudara-saudara Yusuf merencanakan perbuatan jahat kepada Yusuf. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf mengambil jubah indah Yusuf, lalu mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak.
Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir dan dijadikan sebagai pembantu. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan sangat rajin dan jujur. Namun, suatu hari istri Potifar memfitnah Yusuf. Istri Potifar berkata bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Padahal Yusuf tidak pernah berbuat jahat kepada istri Potifar. Potifar pun merasa marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat berdoa kepada Tuhan. Pada suatu hari, Raja Firaun bermimpi tentang 7 ekor lembu dan 7 bulir gandum. Hingga pada akhirnya, Raja Firaun bertemu dengan Yusuf dan Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun tersebut. Yusuf mengartikan bahwa akan datang 7 kelimpahan makanan di Mesir dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Karena sikap bijaksana yang dimiliki oleh Yusuf, akhirnya Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Ketika suatu hari ada bencana kelaparan di kampung halaman Yusuf, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Saudara-saudara Yusuf takut jika Yusuf tidak memaafkan perbuatan mereka di masa lalu. Namun, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf malah menangis dan memeluk mereka. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf menangis karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya, walaupun di masa lalu saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepada Yusuf. Anak-anak, setelah mendengar cerita tentang Yusuf, terdapat beberapa hal yang dapat kita teladani dari kisah Yusuf. Yang pertama, sikap Yusuf yang penuh kasih dan pengampunan. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya dibandingkan membalaskan dendam. Sesuai yang tertulis pada ayat Alkitab tentang pengampunan. Artinya, Yusuf dapat melakukan sikap penguasaan diri yang baik. Yusuf tetap bersikap baik dan tidak membalas dendamnya walaupun orang lain telah berbuat jahat atau tidak menyukai dirinya. Sikap yang dapat kita teladani yang kedua adalah Yusuf memiliki hati yang penuh penerimaan. Yusuf menerima pengalaman yang kurang baik di masa lalunya. Ia tetap bersyukur dan menerima pengalamannya di masa lalu sebagai budak, sebagai pekerja pelayan Potifar, dan Yusuf juga pernah masuk ke dalam penjara. Walaupun begitu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah merasa dendam. Terdapat pula ayat emas yang dapat kita tekuni mengenai penguasaan diri. Ayat emas diambil dari surat Petrus kedua bab 1 ayat 5-8 yang menjelaskan bahwa penguasaan diri, kebijaksanaan, ketekunan, dan kasih akan menjadikan kita untuk lebih dekat dan lebih mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, Best Kids, tokoh Yusuf sang pemimpi ini merupakan teladan yang sangat baik bagi kita, agar kita dapat belajar untuk memiliki sikap penguasaan diri yang baik. Melalui tokoh Yusuf, kita juga diajarkan untuk memiliki hati yang bijaksana, penuh pengampunan, dan penuh penerimaan. Nah, anak-anak, maukah kamu belajar agar memiliki sikap penguasaan diri yang baik seperti Yusuf? Demikian mading bimbingan dan konseling kita tentang penguasaan diri. Sampai jumpa di mading bimbingan konseling selanjutnya. Bye. God bless you.